Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua Nur Muhammad. Nur Muhammad yang ditiupkan Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam jasad Nabi Adam alaihissalam. Insya Allah itulah Nur Muhammad yang berada pada makom kolbi. Di balik fuad ada sagofa, di balik sagofa ada Nur Muhammad. Di balik dada ada kolbi, di balik kolbi ada fuad, di balik fuad ada sagofa, di balik sagofa ada Nur Muhammad. Di balik Nur Muhammad ada sir aku Allah. Kemudian ketika jasad Adam ini tercipta melalui tanah tembikar, kemudian hidup karena akibat ditiupkannya Nur Muhammad, ditempatkan Nur Muhammad itu pada dadanya. Lalu Nabi Adam ini makan makanan bumi, minum minuman bumi. Maka sumber daripada Nur Muhammad yang ada pada alam raya Mayapada, yang ada pada makan dan minuman itu, menjadikannya sebagai gizi dan saripati yang luar biasa, menjadi sel mani pada dirinya. Kemudian Nur Muhammad yang berada pada sel mani atau saripati gizi itu ditempatkan di tulang sulbihnya. Oleh karena itu maka posisi ada dua Nur Muhammad. Nur Muhammad yang bersumber daripada alam raya Mayapada, hasil olahan makanan dan minuman saripati gizi, ditempatkan di tulang sulbi akibat daripada kita makan dan kita minum, menjadi sel mani dan sel ovum. Sementara Nur Muhammad yang ditiupkan asli dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang teramat sangat goib itu berada di balik dada, di balik kolbi, di balik fuad, di balik sagofa, di balik diri ini, di balik makom kolbi gaib godibun. Ketika Nabi Adam beribadah batin dengan istrinya Siti Hawa, bercampurlah sel ovum dan sel mani ini di dalam rahim daripada Siti Hawa. Maka fungsi daripada Nur Muhammad yang ada pada tulang sulbi inilah merubah mani tadi menjadi darah, darah menjadi daging, daging dirubah menjadi tulang, menjadi kulit, urat, bulu, jantung, empedu, limpa, hati dan paru-paru semuanya atas dasar kegaiban yang dilakukan oleh Nur Muhammad tadi. Jadilah jiwa bumi. Sepanjang mereka hidup sebelum menjadi jasad yang utuh, mereka hidup sebagai anasir darah, daging, tulang dan kulit. Mereka hidup sebagai anasir api, angin, air dan tanah di alamul gaib itu. Mereka dijaga oleh malaikat Jibril, Mikail, Israel dan Israfil. Mereka belum utuh dan menyatu. Setelah itu mereka fana, menyatu Nur Muhammad yang ada pada darah, cahaya Nur Muhammad yang ada pada darah, daging, tulang, kulit telah menyatu menjadi satu. Maka insya Allah terbentuklah jasad itu pada umur 4 bulan 120 hari. 4 bulan di dalam kandungan jasad itu menjadi utuh, karena telah fananya Nur Muhammad yang ada pada anasir api, angin, air, tanah, darah, daging, tulang dan kulit tadi. Itulah terjadinya jiwa bumi, itulah terjadinya roh jasad.
itulah terjadinya ruh bumi, nafsu bumi yang bersumber daripada mani bapak dan mani ibu atau sel ovum ibu. Itulah hasil penyatuan terbentuknya jasad, terukirnya jasad. Telinga seperti huruf dal, hidung seperti huruf alif, mata seperti huruf nun, bibir seperti huruf mim, tangan seperti huruf lam. Itulah terbentuk dan penyatuan jasad yang disatukan oleh Nur Muhammad yang bersumber daripada tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan, sel ovum dan sel mani. Itulah ukiran-ukiran yang dilakukan oleh Nur Muhammad, hasil karya daripada Nur Muhammad yang ada pada tulang sulbi Nabi Adam alaihissalam. Disatukan, dibentuk, diukir dengan pena sarkila, tinta zamzamaroh, oleh kuasa dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala melalui Nur Muhammad yang ada di tulang sulbi, jadilah jasad yang utuh. Kemudian adanya Nur Muhammad yang ada pada raga ini, berdialoglah pada umur 120 hari atau 4 bulan dalam kandungan itu. Insya Allah gaibnya daripada jasad yang sudah dibentuk, yang bernama ruh bumi, yang bernama nafsu bumi, yang bernama nur bumi, Nur Muhammad yang berasal dari alam bumi, berdialog dengan nur langit ini, Nur Muhammad yang berada di alam gaib, berdialog dengan zat Allah yang berada di balik Nur Muhammad ini, yang berada di alam dada, yang berada di alam fuad dan sagofa ini, yang berada di makam kolbi godibun ini. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Kemudian Nur Muhammad yang ada pada jasad raga yang hina dina ini, yang bersumber daripada alam raya maya pada ini, mengatakan la ilaha, la itu lama dan lama sekali. Dia tidak pernah mengakui bahwa dia adalah hamba. Itulah debat rivalitas antara aku Allah dan aku hamba, aku bumi dan aku langit. Itulah debat rivalitas antara bumi dan langit. Itulah debat rivalitas antara ruh jasad dan ruh batin. Itulah debat rivalitas antara dua nur. Kemudian sampai mengatakan dan mengaku, ana fa'budu, sesungguhnya aku adalah hamba, engkau adalah Allah Tuhanku. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu, kata zat Allah. Kemudian ruh jasad ini, sifatnya ini, mengatakan, qalu bala syahidna, kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. La ilaha illallah muhammadur rasulullah. Ruh jasad ini mengatakan la ilaha illallah, ruh Allah, ruh sejati, nur zatnya mengatakan Muhammad Rasulullah, engkaulah Allah. Kemudian ruh sejati zat Allah mengatakan engkaulah Muhammad Rasul Allah. Terjadilah nama pada saat itu. Itulah pengakuan diri aku hamba dan aku Allah. Itulah dialog itu terjadi antara zatullah dan sifatnya, antara ruh Allah dan ruh hamba, antara ruh batin dan ruh jasad, antara ruh sejati Allah dan sukma ini. Itulah diri hamba, itulah jiwa-jiwa yang ada pada umur 120 hari di dalam kandungan ibu. Baru menyatulah dua nur ini, nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Maka hiduplah nyawa ini, campuran antara jiwa bumi dan Nur Muhammad, nur zat Allah. 120 hari itu jasad dan raga ini dihinggapi oleh nur zat sejati Allah, nur zat Allah. Maka hiduplah pertautan penyatuan antara nur bumi dan nur langit,
penyatuan antara nur jasad dan nur batin, penyatuan antara jasmani dan ruhani, penyatuan antara lahir jasad ini yang juga bersumber daripada Nur Muhammad di tulang sulbi, dan datangnya nur Allah, nur zat Allah yang bersumber dan menempati dada dan kolbi manusia. Hinggaplah dia, akhirnya hiduplah jasad ini, goyang bergeraklah bayi di dalam kandungan sepanjang umur 4 bulan 120 hari ini. Insya Allah ruh jasad ini adalah ruh sifat Allah. Ruh jasad ini adalah nur sifat Allah yang berasal daripada sifat ayah dan ibu kita. Ruh jasad inilah yang disebut dengan ruh bumi. Ruh jasad inilah nafsu bumi. Ruh jasad inilah yang bersumber daripada makanan bumi dan minuman bumi. Ruh jasad inilah yang cenderung kepada fujuraha wa taqwaha, jalan kebaikan atau jalan keburukan. Ruh jasad inilah yang akan mengafalkan dan mengamalkan perbuatan di bumi, perbuatan raga kita. Maka yang diperiksa di alam kubur itulah ruh jasad ini. Apabila dia terlampau banyak melakukan perbuatan ingkar kepada Allah di saat dia hidup menjadi jasad di bumi, maka dia diperiksa di dalam kubur. Tetapi sepanjang hidupnya dia berbuat baik, kemudian dia tenggelam dan fana ke dalam nur zatnya, maka insya Allah ma'rifat dia. Itulah diri Allah, titipan sifat, dan Allah sejati, zat yang aku. Itulah diri kisah awal muawal terjadi antara Allah zat yang tiada ada sebelumnya oleh apapun adanya, kecuali hanya zat. Kemudian zat mengaku, dan untuk supaya diakui ketuhanan zatnya, keilahian dirinya, dia menzahirkan sifatnya Nur Muhammad. Maka hanya ada dua, zatullah dan sifatnya Nur Muhammad. Hanya ada dua, Allah, Muhammad. Yang satu berasal dari tulang sulbi, yang satu tiada tetapi ada di makam yang tertinggi, makom ahadiyah, itulah zatnya. Hanya ada nur menuntun nur, nur zat menuntun nur sifat, nur Allah di dalam nur Muhammad, nur Muhammad di dalam nur Allah, ruh batin di dalam ruh jasad di dalam ruh batin. Hanya ada dua nur, yaitu nur Allah menuntun nur Muhammad. Nur Muhammad dari tulang sulbi ayah kita, nur Allah adalah nur sejati diri yang berada pada kolbi godibun rahasia ini. Amin. Allah menitip utusannya, Rasulnya, melalui sifatnya Nur Muhammad, Ruh Muhammad, pada otak 100 tahun. Lama sekali. Kemudian ditinggalkan otak ini, maka hidup. Setiap yang pernah ditinggali ruh, nur, sifatnya Allah ini selalu hidup. Pindah ke mata, kemudian ditinggalkan mata, pindah ke telinga. Setiap yang ditinggalkan pasti selalu hidup. Mata hidup, pindah ke telinga, pindah lagi ke hidung, hidup telinga. Dari hidung pindah lagi turun ke kolbi. Setiap yang ditinggalkan pasti hidup. Mulai dari otak bekas, turun ke mata bekas, pindah ke telinga bekas, turun ke hidung nafas bekas, turun lagi ke kolbi, kemudian pindah ke perut, pindah ke kemaluan, turun ke betis, turun ke tumit, naik kembali, tinggal dan menetap lama menjadi kekal dan abadi,
di negeri kolbi, rasa. Semua yang lain adalah bekas, semua yang lain adalah pernah ditinggali, semua yang lain hidup. Setiap yang ditinggali Nur Muhammad, Ruh Muhammad. Setiap yang bekas itu hidup. Tetapi hidup yang lebih kekal dan abadi ada di dalam kolbi, rasa, negeri gaib, negeri Allah, lahut. Ada lahut, ada jabarut, ada malakut, ada mulki. Itulah pada tubuh kita. Di negeri rasa itulah lahut, malakutnya di area sekitar dada, jabarutnya area sekitar kerongkongan, sedangkan mulki area sekitar perut ke bawah. Maka pada saat sakratul maut, seseorang hamba, bagi kita yang masih hidup berada di sekitarnya, jangan meninggalkannya, tetapi dekatilah. Pasti yang pertama, bekas-bekas ini akan pulang untuk tenggelam di dalam negeri yang kekal dan abadi di bagian rasa. Pasti nanti yang mati duluan adalah dari tumit kaki ke betis, betis naik ke kemaluan, kemaluan naik ke perut, dingin semua, kaku dan mati. Namun ke atasnya masih hidup, di kolbinya masih hidup, dada masih berguncang, napas masih keluar masuk. Itulah area-area batasan negeri di atas negeri mulki, terdiri daripada malakut, jabarut dan lahut. Tiga negeri ini adalah negeri yang kekal dan abadi. Insya Allah mereka akan tenggelam di negeri hampa, negeri terbesar, paling gaib dari segala kegaiban. Itulah negeri Allah di lahut, di negeri rasa. Apabila telah tenggelam di dalam rasa, maka seseorang itu dikatakan telah meninggalkan dunia, telah meninggalkan mulki, telah meninggalkan bumi. Dia telah tenggelam, telah fana. Dari alam mulki menuju ke al-malakut. Al-malakut pun telah fana ke dalam negeri jabarut. Negeri jabarut telah fana di dalam negeri lahut. Nafaslah. Perhatikan nafas. Keluar dan masuk lewat hidung. Jangan sekali-kali keluar dan masuk lewat mulut. Mulut harus terkatup rapat, mata terpejam, telinga pun tiada dari pendengaran, hilang dari pendengaran. Yang hidup hanyalah kanan dan kiri daripada lubang hidung terowong ini, nafas kasar dan nafas halus. Karena hanya ada dua yang akan berangkat dan akan berkolaborasi menjadi satu untuk diputuskan menuju ke ubun-ubun kepala atau menuju ke kolbi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wa la quwwata illa billahil aliyul azim. Ingat perbedaan antara tidur dan kematian yang sempurna atau kematian yang sesungguhnya. Tidur, nafas masih bisa keluar lewat hidung, keluar masuk, keluar masuk. Yang berangkat atau dalam bahasa fikih syariatnya digenggam jiwa ini adalah nafas kasar kita yang digenggam, sedangkan nafas halus kita tetap menjadi kehidupan atau hayat yang abadi. Maka kita masih hidup, tetapi apabila keduanya telah berkolaborasi, maka telah meninggalkan mulki, bumi atau dunia. Insya Allah, maka keberangkatan di malam hari, apabila kita tidur,
kemudian kita bertemu dengan alam malakut, alam jabarut, alam lahut, itu berarti kita mengalami mati syuri, karena pasti napas halus pun ikut menenggelamkan napas kasar, dan akhirnya kedua berkolaborasi masuk ke alam hampa, negeri batasan al-malakuti ruh wa al-malakuti nur. Tetapi apabila kita tidur dan bertemu dengan aktivitas bumi di siang hari, masuk ke alam jin, pindah menuju ke alam arwah, bertemu dengan leluhur dan orang yang sudah meninggalkan dunia, insyaallah maka kita hanya digenggam jiwa atau napas kasar kita ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah batasan-batasan wilayah dan area kesanggupan berangkat dan mi'rajnya napas kasar atau jiwa atau nafs atau ruh jasad ini. Ruh yang menjadi perpindahan tulang sulbi atau tulang dada atau manik bapa dan manik ibu, bawaan dari kedua orang tua kita. Itulah ruh jasad, nafsu bumi, atau disebut dengan jiwa. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.